wabarakatuh. Saya Naftulan Sari, saya sebagai Ketua Kelompok 1 di mana kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Fofianti. Nah, di sini rekan-rekan saya lah yang akan membantu saya untuk menjelaskan materi ini. Rekan saya atas nama Alicia akan menjelaskan yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, marilah kita mendengarkan penjelasan dari Alicia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Sri Yuliansi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman, kesadaran, dan pengalaman yang baik terhadap ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan agama Islam termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan melalui nilai-nilai moral kepada individu. Melalui pendidikan ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan agama Islam juga berperan dalam membentuk karakter, meningkatkan keimanan, dan membangun keterampilan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari rekan saya mengenai pengertian dari PAI pengantar agama Islam. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dari tujuan PAI tersebut. Nah, saya akan menjelaskan poin pertamanya atau tujuan pertamanya. Tujuan pertama itu membentuk insan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya tujuan ini menekankan pentingnya membangun pondasi spiritual yang kuat dalam diri setiap individu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti hidup selaras dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa iman dalam komitmen yang kuat kepada Allah dan keinginan untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Manfaat membentuk individu yang bertakwa akan membawa ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup. Poin kedua itu tujuan kedua atau tujuan kedua mengembangkan kepribadian yang berakal mulia. Nah, pentingnya tujuan ini berfokus pada pengembangan karakter dan perilaku yang baik. Akal mulia adalah cerminan dari nilai-nilai leluhur yang tercermin dalam tindakan dan perkataan seseorang. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama. Manfaat membentuk individu dengan akhlak mulia akan menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Nah, tujuan atau poin ketiga ini meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, mendorong amalan, dan membekali nilai-nilai Islam. Nah, pentingnya tujuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Islam, tidak hanya teori tetapi juga praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar memahami ajaran Islam dengan baik, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial Islam yang kuat. Nah, ketiga tujuan ini saling terkait dan bekerja sama untuk menciptakan individu yang seimbang dan berakal mulia. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tiga tujuan PAI. Nah, sekarang saya
akan mempersilakan rekan saya atau rekan saya akan menjelaskan poin-poin penting dari materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sastrat Matina Wijaya, NIM 246601237. Saya akan menjelaskan landasan psikologis PAI sebagai sarana pengembangan potensi psikologis peserta didik. Peran pendidikan agama Islam PAI dalam pengembangan potensi psikologis peserta didik mencakup yaitu 1. Kepribadian, membentuk karakter baik seperti percaya diri dan tanggung jawab. Kedua, kecerdasan emosional, mengelola emosi dan membangun empati. Ketiga, kesadaran spiritual, mengenal diri dan tujuan hidup. Keempat, motivasi positif, memotivasi untuk terus belajar dan berbuat baik. Kelima, kesehatan mental, membantu peserta didik lebih tenang dan sabar dalam menghadapi masalah. PAI mendukung perkembangan psikologis yang sehat dan matang sesuai nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah landasan teologis, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Logis dalam pendidikan agama Islam PAI mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Berikut poin-poin utamanya. Pertama, pedoman akidah. Al-Quran dan hadis mengajarkan keyakinan yang benar terhadap Allah dan kehidupan setelah mati. 2. Panduan ibadah, mengatur tata cara ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, pedoman akhlak, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, aturan muamalah, memberikan pedoman dalam hubungan sosial dan ekonomi yang adil. Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai ridha Allah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Cempaka Putri. Saya akan menjelaskan poin-poin penting apa sih itu fisiologis dan landasan sosiologis. Yang pertama, fisiologis. Keadilan Islam menanamkan pentingnya bersikap adil dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, kemanusiaan, menghargai dan menghormati martabat setiap individu tanpa berdiskriminasi. Yang ketiga, keseimbangan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan netral dan spiritual. Yang keempat, kebebasan bertanggung jawab. Islam mendorong kebebasan yang disertai bertanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Saya akan menjelaskan lagi tentang sosiologis. Yang pertama, membentuk akhlak, membangun karakter mulia. Yang kedua, menanamkan nilai Islami, mengajarkan kejujuran dan keadilan. Yang keempat, mencegah perilaku negatif, mengurangi tindakan buruk. Yang kelima, kontribusi positif, mengajak aktif dalam kebaikan. Saya akan menjelaskan lagi tentang sosiologis. Sosiologis yang pertama, membentuk akhlak, membangun karakter mulia. Yang kedua, menanamkan nilai Islami, mengajarkan kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, kesadaran mendorong kepedulian antar individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sahara Nikaela Putri. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akidah, pembentukan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah dalam Islam adalah keyakinan yang kuat dan teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa yang menjadi landasan iman seorang muslim. Poin penting yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah 1. Tauhid. Keyakinan akan keesahan Allah bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Ini merupakan inti dari akidah Islam. 2. Sifat-sifat Allah. Memahami sifat-sifat Allah seperti Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih. 3. Nabi dan Rasul. Meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. 4. Kitab-kitab Allah. Mengakui kitab-kitab suci seperti Al-Quran sebagai wahyu yang menjadi pedoman hidup umat Islam. 5. Hari kiamat.
keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati dan hari pencapaian di mana setiap amal perbuatan akan diperhitungkan. 6. Ibadah. Pentingnya melaksanakan ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan sebagai cara mendekatkan diri kepadanya. 7. Doa dan tawakul. Mengandalkan Allah dalam segala hal dan berdoa sebagai bentuk komunikasi dan pengharapan kepadanya. 8. Akhlak dan moral. Menjalankan ajaran Islam dengan baik serta membangun akhlak yang baik sebagai manifestasi dari iman. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu syariah dan ibadah, pengamalan praktis rukun Islam dan ibadah harian serta terkait hukum dalam Islam. Syariah merupakan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk rukun Islam yang terdiri dari 5 pilar utama. Ibadah adalah tindakan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan rukun Islam memberikan kerangka bagi pengamalan ibadah sehari-hari. Poin penting yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah rukun Islam. 1. Syahadat. Pernyataan iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. 2. Salat. Melaksanakan salat 5 waktu sebagai bentuk penghambatan dan komunikasi dengan Allah. 3. Zakat. Mengeluarkan sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan, yang menekankan kepedulian sosial. 4. Puasa. Menjalankan puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan spiritualitas. 5. Haji. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu secara fisik dan finansial sebagai wujud ketaatan dan persatuan umat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Perkenalkan, nama saya Nur Almita. Materi yaitu ibadah harian, meliputi salat, sunnah, zikir, dan doa yang memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar rukun Islam. Berbagai amal kebajikan dan akhlak baik sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Hukum dalam Islam. Syariah mencakup hukum wajib, ardu, makruh, dan haram yang memandu perilaku umat Islam atau Muslim. Hukum ini berdasarkan pada Al-Quran dan hadis serta ijtihad ulama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Tujuan ibadah yaitu meningkatkan kesadaran spiritual, membentuk karakter, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, mempererat solidaritas dan persatuan di antara umat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya mau menjelaskan 3 poin. Poin pertama itu bagaimana kita membantu generasi yang beriman dan bertakwa. Yang pertama itu pendidikan agama, mengajarkan nilai-nilai agama secara sistematis. Yang kedua, teladan orang tua dan pendidik. Orang tua dan pendidik itu harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan ajaran agama. Yang ketiga, lingkungan positif. Menciptakan lingkungan positif yang mendukung praktik dalam keagamaan dan moralitas. Yang keempat, pembinaan karakter. Fokus pada pengembangan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Dan yang kelima, dialog dan diskusi. Mengajak anak-anak berdiskusi tentang nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, mengajarkan nilai moral yang luhur. Ini juga sangat penting untuk membentuk individu dan masyarakat yang baik. Yang pertama, kejujuran, berbicara dan bertindak dengan jujur. Yang kedua, keadilan, memperlakukan sesama dengan adil. Yang ketiga, kebaikan, berbuat baik dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, tanggung jawab, bertanggung jawab kepada keputusan dan tindakan kita sendiri. Yang kelima, rasa hormat, menghargai perbedaan dan menghormati orang lain. Yang keenam, empati,
memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Oke, di sini poin ketiga, menjadi pondasi dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai spiritual. Contohnya, yang pertama, penguatan identitas, memahami dan menghayati nilai-nilai budaya dan spiritual. Yang kedua, pendidikan holistik, mengintegrasikan pendidikan spiritual dan moral dalam kurikulum. Yang ketiga, adaptasi yang bijak, mampu memilah dan memilih pengaruh modernisasi yang positif. Yang keempat, refleksi dan kesadaran diri, melakukan introspeksi untuk menilai apakah tindakan sejalan dengan nilai spiritual. Pendekatan ini membantu individu dan komunitas menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan jati diri spiritual mereka. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Monica Pratiwi, NIM 246601051. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh globalisasi dan modernisasi memiliki dampak signifikan terhadap nilai-nilai Islam dan perkembangan teknologi digital dalam konteks Islam. Berikut ini saya akan menjelaskan pengaruh globalisasi dan modernisasi. Yang pertama, penyebaran informasi. Globalisasi memfasilitasi penyebaran informasi dan pengetahuan tentang Islam secara lebih luas. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengakses berbagai perspektif dan pemahaman. Yang kedua, interaksi budaya. Modernisasi membawa interaksi antar berbagai budaya yang dapat memperkaya pemahaman tentang Islam, namun ada risiko nilai-nilai Islam terancam oleh nilai-nilai budaya lain yang mungkin bertentangan. Yang ketiga, perubahan sosial globalisasi mempengaruhi struktur sosial, pengubahan cara hidup dan tradisi. Umat Islam di berbagai belahan dunia mungkin mengalami konflik antar nilai tradisional dan tuntutan modern. Yang keempat, dampak ekonomi. Modernisasi dan globalisasi dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti materialisme yang dapat menggeser fokus dari nilai-nilai spiritual. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi digital dalam Islam. Yang pertama, akses pendidikan. Teknologi digital memudahkan akses kepada sumber-sumber pendidikan Islam seperti kitab-kitab klasik dan ceramah dari ulama yang diakses secara online. Yang kedua, media sosial. Platform media sosial menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi dan berdiskusi tentang ajaran Islam, memungkinkan umat Islam berhubungan secara global. Yang ketiga, inovasi dalam ibadah. Aplikasi dan platform digital memungkinkan umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan lebih mudah, seperti penjadwalan sholat, pembacaan Al-Quran, dan pelaksanaan zakat. Dan yang terakhir, dakwah digital. Dakwah dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif melalui media digital, membantu penyebaran pesan Islam kepada audiens yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Nomor 3, dependensi moral atau penurunan moral dan krisis akhlak. Dependensi moral adalah perilaku seseorang yang menyimpan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Penurunan moral dapat disebabkan dengan berbagai masalah seperti penurunan karakter dan lemahnya kesadaran. Krisis akhlak adalah kondisi ketika seseorang mengalami penurunan akhlak atau moral. Krisis akhlak dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. 4. Penurunan minat terhadap pendidikan agama dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor eksternal seperti pengaruh teman belajar yang ramai di kelas, penyampaian materi yang kurang jelas. 2. Faktor internal seperti minat awal yang dimiliki setiap individu, kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Isrim akan membacakan poin-poin akidah pembentukan keimanan dan keyakinan kepada Subhanallah wa Ta'ala. 1. Kurikulum dan metode pembelajaran yang kurang adaptif. 2. Radikalisme dan fanatisme. 3. Krisis keteladanan.
Sekian, terima kasih.